insan kamil. Nah, ketujuh alam itu ada pada diri manusia. Makanya hanya manusia yang bisa menjangkau ketujuh alam itu. Manusia bisa menjangkau martabat tujuh alam itu. Karena manusia yang diberi alatnya. Makanya beruntung kalian jadi manusia. Kalau tahu cara menggunakan tubuhmu sebagai kendaraan untuk bisa menjangkau tujuh martabat alam itu. Tapi kalau jadi manusia tidak bisa menggunakan itu keunggulan manusia, summa rodadnahu asfala safilin. Jadi aspal. Jadi aspal, ya, hidung, kepanasan, dijejekan ke mobil, ya udah, hidupmu terus aja seperti itu, hitam, gelap. Karena kita tidak memantaskan diri sebagai manusia yang sempurna. Nah, lalu kenapa saya bahas ini? Ini ada kaitan dengan proses perubahan tadi. Ibrahim itu akan dijadikan sebagai imamnya bagi manusia. Dan syarat untuk menjadi imamnya manusia, beliau harus bisa menyatu dulu, menunggal dulu dengan siapa? Dengan Tuhan, di mana? Di rumah itu. Beliau harus berkumpul dulu di rumah yang aman tadi. Keren gak ayat ini? Makanya kalau kita mengikuti jejaknya Ibrahim, kita pun bisa mengalami ini. Bukan cerita, bisa mengalami ini. Makanya lihat ayat berikutnya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim. Apa perintah pada Ibrahim? Ini luar biasa. Apa? Antohiro baiti. Antohiro baiti. Bersihkan selalu rumah. Rumah mana yang harus dibersihkan? Itulah kolbu. Rumahnya Allah yang sebenarnya, jangan kau kotori. Bersihkan kolbumu, bersihkan kolbumu. Karena di situ kau bisa tawaf, di situ kau bisa sujud, di situ kau bisa ruku yang sebenarnya. Kalau kotor rumahnya, gak bisa tawaf, gak bisa ruku, gak bisa sujud. Jadi demikianlah cara Allah menyiapkan seorang pemimpin supaya siap dengan perubahan. Belum selesai, kita lanjut dulu. Sampai Ibrahim diajarkan bagaimana cara menghidupkan orang mati. Inilah ayat yang sangat luar biasa. Ini Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Ini bukan orang mati yang sudah mati dihidupkan, bukan. Ini orang yang hidup tetapi sesungguhnya hakikatnya mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Apakah di dunia ini semua orang yang kelihatan hidup itu semuanya hidup? Belum tentu. Bisa jadi ya, mohon maaf, kebanyakan mati. Mati kesadarannya. Dia sibuk di dunia tetapi tidak digerakkan oleh Tuhan. Dia hanya digerakkan oleh hawa nafsunya sendiri. Dia lupa bahwa datang ke dunia itu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya. Apa yang menggerakkan dia? Cuman rasa takut dan rasa cemas saja. Maka sibuk tetapi tidak ada hasilnya. Itulah orang mati. Kelihatan sibuk tetapi sesungguhnya dia mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Ibrahim minta kepada Tuhan. Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Aku telah meyakinkannya Tuhan. Akan tetapi agar kolbuku semakin mantap. Makanya di sini dikatakan walakin, ya, walakin layat ma'inna kolbi. Ini nggak bicara hati di sini, bicara kolbu. Karena hati dengan kolbu beda. Awas ya, hati tidak sama dengan kolbu. Orang yang menyampaikan hati dengan kolbu harus belajar bahasa Arab. Sekaligus belajar bahasa Arab, bahasa Tuhan. Konyol itu. Hati tidak sama dengan kolbu. Hati unta bahasa Arabnya bukan kolbu, bukan kolbul jumal, kobidul jumal, kibdahul jumal. Kolbu dengan hati beda. Kolbu itu adalah baitullah, sedangkan hati ada segumpal daging yang ada di sini. Gak ada urusan dengan spiritual itu. Yang ada urusan dengan spiritual adalah kolbu. Nah, walakin layat ma'inna qalbi. Apa kata Ibrahim? Supaya kolbuku
jadi mantap, supaya kolbuku jadi tentram. Apa kata Allah? Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Disuruh ngambil 4 burung dan dicincang. Itulah cara menghidupkan orang mati. Kalau burung dicincang, mati? Mati. Kok 4? Kok 4? Itulah. Yang dicincang kan 4. Betul nggak? Iya. Cincanglah penglihatanmu, cincanglah pendengaranmu, cincanglah pernapasanmu, cincanglah lisanmu, cincang yang 4. Mati tapi hidup. Keren banget ayat ini ya. Ini cara menghidupkan orang mati. Ambillah 4 ekor burung dan dicincang. Di mana cincangnya? Nih, luar biasa ya. Letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian itu. Dicincangnya di bukit. Di bukit. Dicincangnya jangan di mana-mana, di bukit. Ya. Pusing-pusing sekalian, enggak apa-apa. Setelah dicincang di bukit, apa berikutnya? Kemudian panggillah mereka. Mereka akan datang kepadamu dengan segera. Hidup. Setelah dicincang 4 ekor burung, hidup. Bangkit kesadarannya, mengalami kiamat. Luar biasa. Inilah cara menghidupkan orang mati. Nah, makanya agak serius hari ini ya kuliah pakai Quran biar kelihatan di pesantren. Nah, setelah Ibrahim itu tadi akan dijadikan imam, kemudian beliau diundang ke Baitullah, berkunjung ke Baitullah untuk memanunggal bersama Allah, diajarkan cara untuk mencincang diri, ya, bagaimana cara membunuh ego itu, bagaimana cara membunuh keakuan diri palsu itu, sehingga beliau menemukan diri sejati yang asli. Berikutnya apa? Barulah Ibrahim keluar dari situ. Mulai beliau menata kehidupan. Apa yang ditata Ibrahim pertama kali? Lihat. Idz qala li abihi. Dan Ibrahim berkata pertama kali kepada bapaknya. Wa qaumihi, kepada kaumnya. Mahadihis, ya. Mahadihit tamasil. Tamasil itu amsal. Amsal itu umpama. Makanya sering diterjemahkan tamasil dengan patung. Nah, itulah tamasil tuh misal tuh amsal, umpama, berarti bukan yang beneran, paham? Nah, itu sering diterjemahkan dengan berhala atau patung. Maka Ibrahim berkata pada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah yang kamu tekun beribadah kepadanya? Nah, patung sekali lagi bukan sesuatu yang di luar diri, itu tidak berbahaya. Yang paling berbahaya adalah sifat diri yang sulit berubah. Itu yang harus dikampakin. Nah, ini masuklah ke tema kita ini, yaitu memasuki perubahan. Jadi kalau ingin merubah semesta ini, kuncinya satu, kampakin dulu dong. Kampakin dulu sifat-sifatmu, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling hebat, merasa paling tahu. Semua orang di luar dirinya salah, semuanya masuk neraka, hanya dirinya yang masuk surga, begitu? Kampakin dulu tuh patung-patungmu. Karena itu awal perubahan, di situ merubah tuh ke dalam diri. Nah, ada ayat selanjutnya. Apa katanya? Maka Ibrahim membuat patung-patung itu hancur berpotong-potong, tak terkecuali patung-patung yang paling besar. Jadi yang dilakukan oleh Ibrahim untuk mengubah semesta ini ketika beliau akan dijadikan imam apa? Ke dalam. Nah, itulah bedanya pemimpin masa lalu dengan pemimpin masa kini. Kalau pemimpin masa lalu melakukan perubahannya ke dalam dulu, dan kebanyakan pemimpin masa kini melakukan perubahannya keluar. Hayang batu robah ari dirina mung. Teu meunang ta narkoba teh
keur batur mah